Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian emas bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian emas pada hari ini tanggal 5 Juni 2025 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Jadi di sini saya mau mengucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Adha buat besok bagi teman-teman yang muslim. Semoga hari raya besok bisa membawa keberkahan buat kalian semua. Amin. Jadi bagaimana kemarin? Seperti yang sudah saya expect sih sebenarnya ya, pergerakan XAU bakal menjadi sangat luar biasa volatil. Jadi semoga kalian yang ada yang entry itu tetap menggunakan resiko yang terukur ya. Kemarin saya ada perkirakan kalau misalnya marketnya ini break dari area supply di sini, kita bisa melihat retest ya kan, retest yang benar, kemudian kita bisa melihat ada yang kenaikan. Tetapi marketnya tidak demikian. Marketnya retest, lebih tepatnya marketnya kena dari area supply, terdapat bearish engulfing, tekanan bearishnya ternyata cukup besar. Dari dia masuk di harga 3372, drop sampai terendahnya di 3343 dan begitu seterusnya ya. Dari pagi sampai siang, dari sore sampai ke malam, sampai akhirnya pada saat jam 10 malam itu marketnya mulai bergerak naik akibat dari adanya berita. Ada dua berita sih sebenarnya yang didukung. Yang pertama adalah ada yang namanya EDP Non-Farm Employment Change yang di sini mengalami penurunan dari yang 60.000, ekspektasinya 111.000, keluarnya 37.000. Kemudian Services PMI dari 51, ekspektasi 52, keluarnya 49. Dengan dua data merah di sini membuat USD itu mengalami penurunan sebenarnya, sehingga emas yang diuntungkan untuk mengalami kenaikan ya. Dan kalau kalian lihat sendiri dari data EDP di sini, ini hanya sebesar 37.000. Apakah data EDP di sini bisa mencerminkan data NFP besok? Jadi kalau dilihat dengan data NFP yang hari Jumat keluar pas pada saat hari raya Idul Adha besok, di sini saya mau kasih tahu juga besok hari raya, jadi saya lebih prefer libur dulu ya. Jadi kalau kalian ada yang fokus mau berlebaran besok Idul Adha, tidak perlu lihat trading. Saya juga pengen libur juga karena sekarang ini kemarin habis rapat dengan Bapepti, tiba-tiba sekarang badan saya kurang enak gitu kan ya. Jadi kalau misalnya nanti sore saya nggak bisa live juga, saya mohon maaf. Jadi otomatis besok kita tidak ada sesi untuk video analisa. Tapi untuk yang ingin tanya di Discord pasti akan saya jawab juga. Untuk besok sekalian untuk analisa NFP-nya, dari data NFP besok itu adalah diperkirakan akan lebih rendah dari data sebelumnya, yaitu 177.000, hanya diperkirakan turun ke 127. Kemudian tingkat pengangguran diperkirakan akan flat di 4,2. Untuk NFP nanti malam di sini sih saya bisa perkirakan data NFP-nya kemungkinan akan mengalami penurunan. Karena kalau dilihat dengan data pekerja di bulan April kemarin, lebih tepatnya Mei ya, lebih tepatnya bulan Mei, karena ini kan untuk NFP bulan Juni itu adalah data yang ada di bulan Mei. Jadi selama bulan Mei kalau kalian ingat masalah berita dari luar negeri, lebih tepatnya yang sudah saya katakan Microsoft ada memecat pekerja ataupun layoff gitu kan. Kemudian dari perusahaan-perusahaan besar lain dan yang sebagainya itu ada gelombang PHK gitu kan, ataupun adanya pemecatan kerja. Jadi saya rasa sih untuk besok dari data NFP hasilnya bisa jadi merah, ataupun jikapun ini positif saya rasa nggak akan terlalu ekspektasi besar. Jadi kemungkinannya besok adalah USD kemungkinan bisa tertekan lagi. Untuk nanti malam kita ada data tingkat pengangguran mingguan. Diperkirakan tingkat pengangguran mingguannya adalah bakal turun ke 236.000 dari yang sebelumnya 240.000. Jadi saya rasa ini tidak akan terlalu membuat market yang bagaimana sih ya. Karena sekali lagi sebelum NFP kita tahu sudah ada penyakitnya ya, yang dimana kalau penyakit NFP adalah marketnya itu bakal bergerak volatil cukup ekstrim.
Dan kalau kalian lihat kemarin pergerakannya cukup luar biasa ya kan. Dari pagi naik dari 3346 sampai 3372. Ini sebesar 200 pip marketnya sideways sampai akhirnya kemarin malam break sampai tertingginya adalah di 3384. Jadi total kemarin itu adalah sebanyak 384 pip. Jadi sebenarnya untuk analisa harian hari ini dan sampai besok tidak ada perubahan sebenarnya. Ya, tidak ada perubahan. Yang hanya saja yang sedikit berubah adalah dari segi daily. Kalau dilihat dari segi daily, memang kalau kita lihat dari segi daily, secara trendline ini tidak ada perubahan. Ya, yang saya harapkan market itu turun meretest trendline tapi ternyata tidak sampai. Tetapi yang penting adalah ini marketnya sekarang sudah berada di atas trendline. Yang penting jangan sampai marketnya itu turun lagi di bawah trendline. Jadi dengan demikian ini berarti marketnya masih ada kecenderungan untuk lanjut bergerak naik. Dan kalau kita lihat dari segi indikator, secara stokastik sudah bagus, sudah berada di zona overbought keduanya, yaitu di angka 8784. Kemudian secara RSI ini masih diam di tempat, yaitu tidak mau di atas 60. Sekarang masih malu-malu di harga 57. Jadi secara momentumnya di sini masih ragu-ragu buat naik, cuman indikasi sekalinya nanti ada momentum naik, ini bisa ngedorong market sampai 3400. Ya, jadi kalau dilihat secara stokastiknya memang ada peluang untuk naik, tinggal nunggu momentum dari RSI yang bisa naik di atas 60 secara daily. Dan kalau dilihat dari segi H4, RSI-nya di sini flat di angka 59 dan di stokastik juga flat di angka 64. Jadi pure kemarin itu marketnya bergerak sideways. Jadi seperti biasa menjelang NFP penyakitnya saya rasa ini kambuh sih. Ya, tidak ada pergerakan yang signifikan untuk bisa ambil posisi. Dan kalau dilihat apakah 3365 sekarang ini bisa dijadikan patokan sebagai area. Sementara saat ini tidak bisa dijadikan area untuk di 3365. Karena kalau dilihat 3365 ini awalnya di respect sama market, kemudian tidak di respect sama sekali. Jadi kita lebih prefer skip aja untuk area 3365. Walaupun 3365 adalah resisten become supportnya yang ada di daily. 3365 sampai 3357 ini kan. Jadi ini merupakan resisten become support di daily sebelumnya. Tapi kalau dilihat berdasarkan candlenya di sini dari segi time frame H4 itu tidak terlalu banyak ada respectnya. Jadi lebih prefer kalau mau kalian delete area ini juga boleh. Dari segi H4 kalau dilihat berarti kita punya satu area support yang bisa saya katakan valid, yaitu ada di harga 3344 ataupun mendekati 3345. Jadi ini adalah area support dari harga emas di time frame H4. Untuk masalah support selanjutnya, memang di sini di harga 3331, tetapi menurut saya ini kemungkinan bisa dilewatin. Dan kalau ini dilewatin nanti semisalnya terjadi penurunan ekstrim, entah dari segi berita fundamental ataupun besok NFP-nya justru luar biasa bagus, ini bisa ditembus sampai ke harga 3325. Cukup jauh ke bawah ya, sebanyak 200 pip dari 3345 sampai ke 3325. Kalau secara fundamental sekarang yang bisa saya update adalah di sini dari segi tarif saya rasa terjadi yang namanya memanas lagi dari segi tarif karena masalah dari Menteri Latnik di sini mengatakan bahwa di akhir bulan nanti bakal ada tarif dari penerbangan. Karena bukan penerbangan, dari pesawat. Ya, pokoknya sektor penerbangan tersebut. Kalau kita tahu dari baja dan aluminium itu kan naik menjadi 50% dan sampai sekarang tidak ada perubahan apapun. Jadi benar di Amerika sudah diberlakukan tarif baja dan juga aluminium itu menjadi 50%. Dan dari Latnik sendiri itu mengumumkan bahwa di akhir bulan akan memasang tarif untuk aircraft. Ya, dimana kita tahu aircraft sendiri adalah banyak menggunakan aluminium dan baja. Kemudian beliau juga ada ngomong bahwa mereka tidak akan meremove
tarif ataupun barrier dari resiprokalnya. Jadi mereka tetap kekeh untuk mempertahankan tarif dan juga resiprokalnya. Dan di sini berarti dari segi pemerintahan di Trump itu tidak ingin resiprokal tarif itu ditarik. Jadi mereka memaksa negara-negara yang dikenakan resiprokal tarif untuk segera membuat kesepakatan. Walaupun kita tahu bahwa dari segi tingkat pengadilan perdagangan di Amerika itu tidak memperbolehkan Trump menggunakan reciprocal tarif kecuali adanya emergency ekonomi. Tapi kita nggak tahu lah ya, karena sekali lagi deadline dari reciprocal tarif itu hanya tinggal menghitung hari, tinggal lagi 1 bulan aja. Ya, ingat di tanggal 9 Juli 2025 adalah tarif ataupun lebih tepatnya deadline dari reciprocal tarif yang sudah di-delay selama 90 hari dari bulan April. Oke. Jadi otomatis untuk sekarang dari segi tarif membuat emas ini naik karena masalah USD-nya yang turun. Ini bukan masalah berita panas masalah tarif yang diangkat. Memang ada ya, seperti yang saya katakan tadi dari tarif aircraft ataupun pesawat. Itu memang membawa emas sebagai aset safe haven, ya kan? Cuman yang lebih berperannya adalah di sini USD-nya yang melemah. Ya, di sini yang berefek lebih ketara ataupun lebih jelas adalah USD-nya yang melemah. Jadi kalau USD-nya yang melemah, otomatis semua major pair, baik itu currency ataupun komoditi, itu pasti bakal didorong naik. Otomatis itu karena USD-nya sendiri yang melemah. Ya. Jadi itu sekilas dikit. Jadi otomatis ketika USD-nya melemah, ya udah berarti kita bisa mengharapkan market itu untuk emas naik sampai ke 3.400. Ini sekali lagi didorong masalah USD-nya yang melemah ya. Tetapi misalnya kalau sampai besok NFP-nya itu mengalami penguatan, lebih tepatnya di atas 100 dari 150.000, let's say ya, keluarnya 150.000 ataupun luar biasa keluar 200.000 kayak April 2025 kemarin. Keluarnya 200.000, maka itu bakal ada indikasi otomatis The Fed rencana potong suku bunga akan bisa ditiadakan. Jadi ketika ada isu itu diangkat lagi, otomatis USD bakal naik dan emas bakal ditekan turun luar biasa. Mungkin sampai 3.300-an itu bisa dalam satu malam. Ya. Tapi untuk sekarang sih tidak ada tanda-tandanya ini untuk turun untuk sekarang ya. Jadi harap hati-hati. Ini emas masih bisa naik lagi jika sesuai yang sudah saya buat kemarin sampai 3405, 3424 sampai 3445 bisa sampai sana. Untuk sekarang di sini yang bisa saya katakan adalah marketnya terjebak dari range 3382 sampai 3345. Range yang sebesar 400 pip. Hampir 400 pip ya. Jadi kalau ada yang mau trade pada hari ini sampai besok NFP, ingat ini sekarang marketnya dalam gejolak yang sangat luar biasa. Dari 3382 ataupun kalian mau genapkan 3385 boleh sampai ke 3345. Total 400 pip adalah jarak untuk sekarang di XAUUSD. Tapi kalau misalnya ada H4 close di atas 3382 bagaimana? Apakah kita bisa prefer langsung instant buy? Ya silakan. Jika misalnya hari ini marketnya secara H4 close di atas 3382, di atas 3384 atau enggak di atas 3385 lebih bagusnya, itu kalian mau instant buy sampai TP 3400 silahkan. Yang penting besok kita tahu ada NFP. Kalau bisa sebelum NFP kalian clear posisi. Nanti setelah NFP baru cari open posisi lagi. Ya. Itu secara H4. Kalau dilihat dari secara H1 ini sudah tidak bisa dicari lagi. Kalau dilihat dari segi H1, resisten yang kelihatan sekarang adalah 3390. Jadi saya rasa ini terlalu tinggi jauhnya dari 3382 sampai 3391. Jadi lebih baik kita ngelihatnya H4 aja. Ya, dari 3382 sampai 3345. Jadi saya rasa H1 di sini rada susah untuk dipakai sebagai batas dari resistannya.
Untuk masalah resisten become support yang bisa dipakai sekarang adalah berarti di harga 3371. Jadi kalau ada yang ide ambil sell di bawah supportnya ataupun di bawah resisten become supportnya, itu kalian bisa nanti ambil posisi sell di bawah 3371. Karena kalau dilihat ini kan menjadi area resisten become support ya. Clear banget. Jadi kalau dilihat kalau ada yang ide untuk sell di bawah 3370 silahkan. Target sampai mana? Target bisa sampai area demand di sini. Target sampai area demand sampai ke resistannya sampai di 3364. Berarti tidak bisa untuk tembakan jangka panjang ya. Ini lebih kepada hanya mencari 30, 40, 50 pip cukup. Yang penting kalian sudah mendapatkan profit sekian langsung keluar. Karena ini masih dalam kondisi terjebak, jadi harap berhati-hati. Kalau di bawah 3370 target sampai 3345 apakah bisa? Sementara jika target sampai 3345 menurut saya rada sedikit bermasalah. Walaupun memang di sini di time frame K1 di sini ada area demandnya. Jadi otomatis di M30 di sini kalian juga bisa lihat ada area demandnya di sini. Kemudian di M15 ada demandnya yang lebih kecil di bawah. Jadi menurut saya kalau dia turun di bawah 3370 bakal ada terjadi pantulan di sekitaran harga 3360 sampai 3350. Ya, jadi range area ini dari 3360 sampai 3350 kemungkinan bakal terjadi pantulan. Nah, ketika terjadi pantulan misalnya market ini break di bawah 3370 dan langsung ngedrive turun. Langsung bergerak turun ke bawah, tidak adanya seperti ini. Jika marketnya bergerak seperti ini, saya lebih prefer nanti ambil buy di sini. Tetapi jika semisalnya nanti marketnya bergerak seperti ini langsung instan turun ke bawah dan mental, kemungkinan saya prefer untuk ambil sell di sini ketika terjadi retest dan bisa sampai 3345. Ya, ini tergantung nanti bagaimana marketnya melihat di harga 3370 kayak sekarang, apakah lebih prefer langsung drop ke bawah atau terjadi pola drop retest dan langsung turun. Gitu ya. Jadi penentuan di 3370 akan menentukan apakah zona demand ini bakal menarik untuk di buy hanya untuk meretest 71 atau 3360 sampai 3350 layak untuk di buy untuk naik sampai ke 85. Gitu ya. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Jika semisalnya hari ini sampai besok marketnya break di bawah 3345, sekali lagi jika di bawah 3345 maka kita bisa ekspektasikan turun sampai 25 sampai 17. Itu dulu ya, dari 25 sampai ke 17 karena sekali lagi ini adalah 61,8 nya. Oke, 61,8 ada di 17. Dan jika semisalnya nanti marketnya break di atas 3382 secara H4 entah sekarang ataupun besok, tetap bisa dipakai adalah di 3400, 3405 sampai 3424 yang dimana ini adalah ada gapnya yang ada di tanggal 7 Mei 2025 ya. Jadi harap diperhatikan level tersebut, jangan sampai kalian itu bingung nanti ketika besok tidak ada analisa, kalian bingung di mana area support resisten yang bagus untuk dipakai ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian emas minggu depan. Bye bye.